Hai teman-teman semua, balik lagi di episode terbaru acara. Teman-teman, sekarang aku nggak sendiri dan pastinya aku nggak akan sendiri sih sebetulnya. Kalau namanya juga kan podcast ya. Aku sekarang ditemenin oleh kakak cantik ini, namanya Kak Monta. Halo. Hai, aku Monta. Kak Monta, Ya. macet nggak kesini? Wah, macet luar biasa sih. Sejam setengah. Sejam setengah? Yoi. Wow. Oke. Berarti ini cosplay jadi apa nih Kak Monta? Kalau aku boleh tahu. Aku sebenarnya jadi Raven dari Teen Titans. Oh iya, ya. Teen Titans. Tapi aku nih Oke. agak ke versi yang lebih casualnya. Oke, Ya. versi casualnya Iya, ya. betul. Oke. Kan langsung kita mulai ya. Oke. Aku mau interogasi nih. Silakan, udah siap. Sebenarnya nggak interogasi, ngobrol lah ya. Kita ngobrol. Ngobrol. Aku mau nanya nih Kak Monta. Dulu sebelum cosplay suka anime duluan atau enggak? Dulu sebenarnya aku suka anime. Atau game mungkin, nggak mesti anime Iya, sih iya. sebetulnya. Sesuatu yang berhubungan dengan pop culture gitu ya. Yes, Oke. betul. Anime ya nonton dari kecil. Naruto sebenarnya dari dulu tuh. Oh, Iya. iya. Oke, Naruto. Dulu Naruto sukanya nonton di TV kan. Di TV TV, ada. ya itulah yang diulang-ulang ya. Iya. Nggak beres-beres. Betul. Iya, Nah, iya. terus kalau game aku dari kecil juga main sama adik-adikku cowok. Jadi suka main Tekken, suka main FIFA. Oke. Di PS2 dulu, di Iya, PS2. iya, Oke. Terus beli konsol juga, suka beli konsol. Pernah PSP gitu-gitu. Sebenarnya mainnya yang game enteng-enteng aja sih, kayak Cooking Mama. Aku suka banget Cooking Mama. Yes. Terus kalau ada di HP. Iya. Di HP ya. terus nggak pernah ke game PC, soalnya dulu PC ku nggak pernah bagus sih dari dulu juga. Oh iya, sama. Aku juga tim konsol. Tim konsol siap. Tim konsol. Nah, terus seiring beranjak dewasa jadi mulai kenal lebih banyak kan game-game PC gitu. Jadi sering main juga, sering nonton sih, aku lebih sering nonton streaming orang. Oh, streaming orang. Oke. Iya. Kayak game-game yang kayak yang berat-berat kayak Elden Ring gitu. Aku tuh sebenarnya cupu kalau main. Cupu banget. Aku tuh bukan gamer yang berat banget gitu. Jadi makanya aku lebih suka nontonin orang, terus kayak ya gamer-gamer besar gitu lah, kayak nontonin Elden Ring, terus Dark Souls gitu-gitu. Oh, Dark Souls. Iya. itu game-game luar biasa Iya, berat loh. makanya. Nah, aku nggak sampai mainin sampai ini sih. Pernah nyoba-nyoba tapi kayak frustasi jadi berhenti. Gitu. Oke. Tapi pernah coba main Pernah, buat main. namatin gitu pernah? Buat namatin nggak sampai antusias banget, tapi kayak ya cuman nyoba-nyoba aja, Iya, kayak iya. mekaniknya gitu-gitu Iya. kan. Saya kebetulan aku juga nyobain Dark Souls kan kayak no. Iya, Nggak emang bisa. berat banget, emang Nggak bisa. itu cuma gamer-gamer berat doang yang Iya, benar-benar iya, termotivasi benar, untuk benar, menyelesaikan benar. gitu. Berarti emang nggak ini ya. Kehidupannya tidak jauh dari pop culture ya sebetulnya. Iya, ya. sebenarnya sih. Game, Heeh, anime game. gitu-gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Game, anime, apa lagi? ya, Manga. Oh, iya, baca. manga. Naruto Manga. aku lengkap punya komiknya. serius Lengkap. Aku dulu fans berat Naruto, tapi sekarang udah mulai beralih ke One Piece. Oke. Oke, lanjut. Buat gue sih satu masih Naruto. Oh iya, serius. Iya, karena Nice. ya anime pertama yang Iya, beneran aku benar. tonton. Childhood banget ya. Iya, childhood banget lah. Yes. Kalau One Piece kan bisa dibilang SMA lah, baru bener-beneran ini rame. Iya, gitu. iya, benar. Dulu kan begitu lihat komiknya kayak ini gambarnya berantakan. Iya, benar. Berantakan. Setuju. Ya, jangan hujat aku ya, fans nakama ini. Kamu kenapa kok bisa menekuni cosplay? Dunia cosplay, kenapa? Dorongannya apa? Dorongannya karena aku suka karakternya sih. Karakternya tuh aku suka banget gitu. Dan lucunya cosplay pertama aku tuh bukan anime, bukan manga, bukan dari Jepang, tapi Harley Quinn. Wah, Ya, makanya aku ini DC kan, aku represent Iya, DC iya, lagi nih. iya, Aku sebenarnya juga yang kayak dari barat juga aku suka gitu, suka banget, banget. Iya. Nah, makanya Harley Quinn ini aku emang karakter yang paling aku suka dulu. Oke, ini
bapak yang satu ini juga suka sama Harley Quinn. Nice. Ya gitu, karena kan cosplay kan nggak selalu Jepang Iya, ya. benar. Karena kan identiknya kalau cosplay kan pasti mikirnya Jepang. wibu. Iya, betul. Pasti gitu betul, kan. Iya, Karena iya. sebetulnya kan nggak gitu. Iya. Kamonta. Dulu pertama kayak cosplay, gimana rasanya? Aku seneng banget. Seneng Oke. Pertama kali cosplay itu rasanya kayak bisa jadi orang lain gitu. Bukan fake ya, tapi lebih ke kayak gue bisa mendalami sebuah karakter yang beda dari yang bukan gua gitu. Makanya kayak aku suka. Sebenarnya nggak beda jauh dari teater ya. Cuman kalau teater kan harus baca skrip segala macam gitu kan. Kalau ini lebih ke penjiwaan karakter aja gitu. Tapi ada komentar atau tanggapan apa nggak dari teman-teman sekitar atau mungkin dari keluarga mungkin? Karena kan aku cerita sedikit ya. Karena dulu waktu jujur ini waktu aku SMA, aku suka anime, aku suka manga, cuman begitu ngelihat orang cosplay kayak yang Freak apa gitu. sih lu gitu kayak lu apaan sih? Jujur itu dulu gue dulu sampai kayak gitu. Cuman begitu makin gede lah ya, makin terbuka pikiran dan matanya. Jadi paham gitu bahwa cosplay kan bukan hobi yang negatif lah. Iya benar sih. Nah itu ada nggak? Sebenarnya dulu lebih ke self conscious aja sih. Aku nggak pernah, untungnya sampai sekarang aku nggak pernah ada nerima yang kayak kecaman atau hal-hal negatif yang dibilang ke aku. Untungnya dan semoga nggak akan pernah ada gitu ya. Tapi lebih ke aku ngerasa gitu juga. Aku ngerasa di depan keluargaku sih mostly kayak aneh karena mereka juga kan mereka nggak gitu kenal sama yang namanya pop culture kan gitu. Jadi aku agak menyembunyikan identitasku yang ini gitu sebenarnya. Kayak kalau misalnya diajakin ngobrol tentang cosplay aku kayak agak iya gitu. Iya cuman kayak agak gimana gitu ya. Tapi itu kan pertama kali cosplay kan. Sekarang lama-lama biasa aja kok, aku kayak udah menerima aja gitu, menerima aja. Tapi orang tua tahu kan kamu cosplay. Tahu. Oke. Siapa tahu nggak tahu sembunyi kan. Enggak. Kalau kamu entah cosplay itu yang bikin senang tuh apa sih sebetulnya? Yang kakak cari di cosplay itu apa sih sebetulnya? Yang aku cari dari cosplay. Yang bikin kamu pengen kayak cosplay terus itu apa? Ketemu sama teman-teman yang satu fandom. Itu strong banget sih. Karena kayak kalau udah nemu orang yang klop banget dari satu fandom yang sama, ngobrol tuh nggak ada habisnya gitu. Jadi menurutku mungkin lebih ke relasi ya, lebih mencari relasi, cari teman gitu, cari koneksi gitu. Karena belakangan ini aku ada pengalaman, aku nemu satu fandom sekelompok orang yang satu fandom Elden Ring. Dan itu obrolannya sampai kemana-mana. Pokoknya benar-benar seru banget. Sampai kita tuh jadi lumayan deket nih sekarang. Udah mulai deket banget gitu. Makanya jadi aku tuh senangnya cosplay karena itu sih. Karena punya bisa ketemu sama orang-orang yang like minded gitu. Iya benar-benar satu pikiran ya. Jadinya bisa ketemu orang-orang yang emang sukanya sama. Iya. Itu asik sih, asik banget. Berarti banyak teman baru dong ya? Banyak banget. Mantap. Kalau ketakutan terbesar ada nggak? Kalau untuk cosplay, ketakutan terbesar pernah kepikiran buat gue diomongin atau gue diapain pernah? Atau enggak gue digodain mungkin? Kan itu, sebagai cosplayer cewek kan kadang kan ada pose, ada karakter yang emang dia agak revealing. Agak gitu kan. Itu ada nggak? Sebenarnya kalau itu udah konsekuensi ya kalau menurutku. Dan aku udah tahu dari awal. Udah tahu kalau emang jadi cosplayer ya mungkin akan ada saatnya kayak gitu ya. Maksudnya nerima omongan orang-orang yang kayak gila di cosplaynya seksi banget gitu ya. Mungkin ke arah negatif atau positif entah gitu ya. Tapi ya aku nggak takut di situ. Aku lebih takutnya tuh aku takut hobi aku tuh bakal bosan karena aku tuh orangnya bosanan. Karena aku jadi takutnya tuh hobiku ini jadi sia-sia gitu loh. Tapi again aku mikir kayak ini kan hobi jadi ya udah jalan-jalanin aja kayak nggak ada tujuan tertentu. Walaupun sekarang aku udah mulai ada tujuan tertentu.
nanti kita Ya, bicarakan ya. lagi. Oke, boleh. Iya, Waktu masih panjang. masih panjang, Tenang masih saja. panjang. Iya, jadi untuk sekarang nggak ada ketakutan aku cosplay sih. Dalam bercosplay itu aku enjoy 100%. Enjoy ya. Oke. Tapi pernah nggak sih kalau digodain gitu? Apalagi sama cowok-cowok ya. Kan lagi ke event. Iya, mungkin. iya. Ada lah beberapa kali pasti ada. Cuman ya aku bisa handle pretty well, jadi ya oke lah. Maksudnya nggak ada yang sampai parah banget, untungnya belum ada, dan semoga nggak ada ya yang sampai pelecehan atau apapun gitu ya. Semoga jangan ada, dan aku berharapnya sih nggak pernah ada ya. Nggak cuman ke aku tapi ke semua cosplayer ya, cewek dan cowok itu, karena sekarang kan lagi marak ya, lagi marak banget pelecehan gitu-gitu. Jadi aku berharapnya nggak ada yang sampai kena yang negatif-negatif kayak gitu. Iyalah, saling respect lah ya. Betul banget. Tapi ngomong-ngomong, udah lama belum sih cosplay? Atau Itu dia. Kebetulan aku tuh baru mau terjun ke cosplaynya pas lagi pandemi. Jadi kayak beberapa bulan sebelum pandemi aku tuh baru, wih ada cosplay nih, seru banget. Terus katanya udah beli kostum, beli wig segala macam. Terus pandemi, nggak ada event sama sekali. Gitu. Jadi aku di situ lebih ke test di rumah aja sih, testing di rumah doang, foto-foto, konten. Itu juga sebenarnya nggak serius-serius banget, cuman kayak asal-asal, gue udah bisa cosplay sekarang gitu kan. Terus akhirnya menunggu kayak gitu terus tuh, cuman kayak di rumah sambil cosplay coba-coba. Terus akhirnya mulai reda kan pandemi, terus baru deh mulai ada event, baru terjun ke event. Oke. Berarti belum lama juga ya belum sebetulnya. lama sih ya. Oke. Sama sih sebenarnya, aku juga datang ke event baru. Dulu tuh pengen datang ke event, cuman ngerasain takut ngerasa kayak freak gitu, kayak takut apa ya. Iya. Gue kan nanti upload. Ngerti. Terus kayak Iya benar. Gak takut sih, cuman kayak males aja buat mikir ke situnya gitu. Oh begitu. Tapi pernah ikut kompetisi cosplay, coswalk gitu pernah beberapa kali. Oh pernah. Itu gimana pengalamannya? Wah, kebetulan yang paling recent ini yang aku di ICC. Oh kemarin? Comic Con yang kemarin. Itu aku cosplay Elden Ring. Iya. Okay. Aku cosplay competition di situ, coswalk competition. Elden Ring kan pakai armor gitu kan? Oh ya, itu cowokku yang jadi yang armorannya, aku yang jadi Rani, yang witch itu yang 4 tangannya. Oke. Oh partner berarti. Iya, partner. Gokil. Iya. Kostumnya berarti bikin ke maker berarti? Yang Rani ini, Rani aku bikin sendiri kebetulan. Propsnya gitu-gitu kayak topi, terus tangannya ada 2 tambahan gitu kan. Aku bikin sendiri kayak dari Dakron, aku isi. Iya gitu-gitu. Sebenarnya aku kalau cosplay yang bisa aku bikin sendiri, aku pengen bikin sendiri. Tapi kalau yang emang udah susah banget, aku ke maker biasanya. Berarti penting juga ya untuk bisa bikin sendiri. Gimana nih menurut kamu, Tak? Perlu bisa nggak cosplayer bikin kostum sendiri? Enggak, menurutku nggak perlu bisa kok. Jadi siapapun yang emang pengen bercosplay, mau beli, mau rental, mau bikin sendiri, valid kok semuanya menurutku. Yang penting ya mereka happy gitu ya, dan gak mengganggu satu sama lain. Ya udah silakan kerjakan hobimu dan bersenang-senang lah gitu, menurutku gitu. Iya. Aku sebenarnya sempat ini sih ngikutin berita. Ada drama sebetulnya. Drama. Jadi main Genshin nggak? Nggak. Nggak. Aku nggak main Genshin, dan kebetulan nggak pernah cosplay Genshin juga karena nggak main. Jadi emang nggak pernah menyentuh ranah. Ya berarti emang beneran gamer ini ya, konsol ya? Iya bener-bener aku nggak sampai gamer yang PC. Iya. Ya sudah, tidak jadi aku bahas. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau bahas, karena aku tahu kayaknya dramanya. Serius. Yang Ganyu ya, betul. Iya. Aku ngikutin. Nah itu menurut pendapat kakak gimana itu? Gimana nih kan? Coba bisa tolong ceritain dikit gak sih? Karena aku tuh bacanya cuma sepatah-sepatah. Jadi kayak takutnya aku nggak tahu konteks besarnya gitu. Sebenarnya konteksnya dia tuh cosplay Ganyu kan, dia yang bagian kepalanya kan kayak ada tanduk gitu kan. Iya. Nah cuman dia ganti jadi kayak telinga kucing-kucing gitu. Oh. Itu jadi
banyak fans-fansnya yang agak Oke, ya ngerti-ngerti. Ya itulah. Nggak biasa. setuju gitu Iya, ya. nggak setuju. Iya, Itu iya. menurut kamu gimana? Ya ini mungkin hot take ya dari aku ya. Iya. Tapi menurutku again ya udahlah biarkan dia bersenang-senang. Iya, Kayak iya. ya oke kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang lu mau, tapi itu kan cosplaynya dia gitu loh. Kalau lu mau yang sesuai 100% silahkan lu yang cosplay gitu. Iya. Ya udah nggak usah ngeliat yang ini, yang si cosplay Ganyu ini. Ya silakan gak ada yang larang lu untuk cosplay Ganyu atau yang lain-lain gitu ya. Tapi ya jangan mengecam orang gitu. Menurutku orang-orang tuh terlalu gampang ngejudge orang gitu lah. Terlalu gampang ngomong negatif gitu. Karena menurutku itu ya kayak walaupun cuma week gitu-gitu, tapi itu kan juga uang dia. Itu kan usaha dia, effort dia gitu. Jadi ya udahlah apresiasi gitu loh. Ya udah kalau nggak sesuai dengan yang lu mau, yang lu visikan gitu ya, si Ganyunya, ya udah nggak usah dilihat, nggak usah diomongin, nggak usah dijelek-jelekin gitu. Ya aku juga sebenarnya setuju. Okay, Tolong ya nonton ya, jangan pakai emosi dulu. Iya. Coba agak dipikir dulu ya. Betul. Pokoknya menurutku tuh jangan berkata negatif lah kalau di depan orang-orang tuh, jangan menjatuhkan orang. Udah itu aja. Ya. Kalau cosplay kedepannya pengen jadi apa? Cosplay tuh banyak banget. Banyak. Tapi aku tuh lagi demen-demennya One Piece, jadi aku pengen banyakin karakter One Piece. Okay. Aku nextnya pengen antara Boa Hancock atau Nami dulu. Oke. Terus dari DC aku pengen Zatanna. Zatanna tuh yang pesulap. Aku nggak ngikutin dulu. Ya. Gimana nih? Ya itu Zatanna. Terus mungkin yang aku udah pengen banget tahu Scott Pilgrim nggak? Film Scott Pilgrim. Ada cewek namanya Ramona Flowers, dia salah satu cosplayku juga. Ramona Flowers. Iya. Ini gig beneran guys. Ya itu salah satu klasik, coba nonton deh Scott Pilgrim. Oke. Rekomendasi nih lumayan ya, rekomendasi. Ngobrol-ngobrol. Oke. Boa Hancock sama Nami. Oke. Kenapa bisa suka One Piece? Ngikutinnya dari kapan deh? Kan itu episode-nya banyak banget kan? Dari 5 bulan yang lalu. Serius? Iya, baru banget kan 5 bulan yang lalu. Dan aku ngebut banget nontonnya. Kayak setiap ada waktu, oke, One Piece. Sekarang aku udah di episode 700-an. 700 yang lagi? Arc yang terus setelahnya yang ada si Doflamingo. Dressrosa. Betul. Iya. Terakhir gue nonton habis itu. Terus nggak ngelanjutin. Pokoknya sampai Wano udah stop. Wano awal itu juga. Wano tuh episode berapa sih? Setelah Dressrosa. Setelah Dressrosa. Oke. Spoiler. Spoiler. Gak apa-apa. Maaf ya. Aduh lupa banget ya. Gak apa-apa. Aku don't mind spoilers kok. Aku gak apa-apa sama spoilers. Iya. Sama aku juga sebenarnya don't mind sih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kalau kena spoiler. Oh ya udah. Iya. Udah. Cuma kan beda ya orang-orang kan kadang kalau ada yang di spoiler kan kayak nggak suka gitu ya, kayak iya. kasih spoiler nggak seru lagi nih jadinya gitu. Ada aja yang gitu, cuman kan ya aku biasa aja. Kita biasa aja ya. Kalau karakter One Piece paling suka siapa? 3 deh. Pertama Nico Robin. Oke, kenapa? Gue ngerasa mirip secara kepribadian karena gini, Nico Robin tuh ini banget ya, suka banget history kan, dia tuh suka banget sejarah ya. Gue juga salah satu orang yang suka banget bacain buku sejarah, jadi gue ngerasa cocok banget sama Nico Robin. Sejarah apa nih? Suka baca sejarah apa? Sejarah apapun sih, tapi gue lebih suka yang luar daripada Indonesia. Kayak sejarah seni, sejarah kayak yang perang dunia gitu-gitu, gue suka bacain. Oke. Dan ada salah satu quote-nya Nico Robin kan kayak dia ngomong orang yang nggak appreciate sejarah tuh nggak akan bisa maju gitu lah intinya. Jadi makanya gue tuh cocok banget tuh, gue, wih gila Nico Robin gue banget. Iya. Itu. Nah, gue suka sejarah. Terus Nico Robin juga orangnya kan cool calm gitu kan. Gue nggak cool sih, tapi gue calm gitu. Gue nggak cool ya. Ya tapi gue ngerasa ya Nico Robin tuh yang paling cocok lah daripada kepribadiannya sama gue. Oke. Nah, kedua Chopper.
Karena dia lucu, udah itu dong. Iya, Lucu banget, gemes, kecil gitu. Iya. Chopper. Agak jarang sih sebenarnya suka Suka Chopper, ya. Agak jarang. Kalau jadi gede kan nggak lucu. Iya benar. Kalau udah jadi gede aku biasanya kayak ya udah nggak lucu lagi. Sukanya yang masih dia kecil aja. Iya. Sebelum makan bolanya. Iya, Rumble Ball. Rumble Ball. Iya. Yang ketiga antara Zoro sama Sanji sih. Oke, kenapa? Karena Zoro keren. Udah itu aja. Zoro keren banget sih. Kalau Sanji karena dia tulus banget sih sama cewek. Lebih ke sim, dia tuh nge-sim gitu ya sama semua cewek. Cuman ada yang dia di Dressrosa tuh sama si Violet. Dia tuh tulus banget tuh di situ. Gue langsung jatuh hati di situ, gila Sanji men gitu. Tapi Sanji kalau bisa lu main gamenya ya. Jadi tuh kalau misalnya lawan lu cewek gak bisa dipukul ya. Iya bener. Tahu gue tahu. Waktu itu kayak cobain pakai Sanji kan. Terus lawannya cewek siapa gitu lupa gue. Dan gak bisa dipukul. Gak bisa. Malah si Sanjinya menang pingsan. Ya, tapi emang itu realistis karena Sanji nggak akan pernah mukul cewek kan? Iya, dia nggak akan pernah mukul cewek. Apapun akan kulakukan demi perempuan dia bilang. Iya. Gitu. Gak usah ngejek loh. Kalau nonton One Piece ada ini nggak? Nilai-nilai kehidupannya nggak? Oh banyak. Banyak. Gue bocor dikit nggak nih? Ya boleh dong. Gue nangis banget di yang waktu dia berpisah sama Going Merry. Yang dibakar? Iya. Oh iya, itu sedih sih. Sedih banget cuy. Itu sedih. Itu nangisnya sampai sesenggukan loh, sampai kayak diputusin sama cowok gitu. Beneran loh, sampai sembab mata sampai bengkak gitu. Senangis itu. Gue tuh ngerasa One Piece tuh lebih gini ya, gue suka Naruto, tapi gue nggak pernah perasaan gue dikoyak-koyak kalau nonton Naruto tuh. Kalau One Piece tuh gue tuh lebih feeling gue tuh lebih dipermainkan gitu loh. Sedih aja gitu. Dan gue suka dipermainkan, bukan dipermainkan, maksudnya gue suka perasaan gue dikoyak-koyak gitu gue suka dibikin sedih, gue suka nangis. Iya betul gitu sih. Kalau moral story ya banyak sih, kayak cuplikan gitu kan, cuplikan di setiap arc-nya tuh ada aja menurutku yang bisa diambil gitu. Kalau buat aku sih yang dia pisah sama Vivi. Yang ini ya, X itu ya, itu juga gokil sih. Maksudnya itu juga gua nangis. Kayak dia tuh baru ketemu Vivi tapi mau ngebantu Vivi sampai kayak gitu kan, kayak itu sebenarnya semua arc kayak gitu nggak sih, kayak dia baru ketemu sama orang tapi gue pengen bantuin dia kan. Tapi itu itu juga salah satu moral story juga tuh, kayak maksudnya Luffy tuh membantu semua orang. Dia nggak pandang bulu gitu loh, kayak siapa aja dia bantu, bahkan ada musuh dia yang tadinya musuh tapi dia jadi bantuin gitu. Itu merinding sih, itu gue merinding lagi kayak ngebayanginnya waktu itu dia ngebantuin si Bellamy. Yang dia mau dia kan dibuang sama si Doflamingo kan. Padahal Bellamy-nya patuh banget sama Doflamingo, tapi akhirnya Luffy tetap respect sama Bellamy. Wah gila, itu merinding. Keren. Masih fresh ingatan One Piece-nya ya. Masih. Soalnya barusan nonton kemarin. Masih jauh guys. Aku main gamenya udah jauh, ini siapa ya? Udah yang mana udah nggak kenal ya? Udah banyak yang tahu, cuman nggak tahu detail gitu, nggak tahu ini tuh siapa, bawahannya siapa. Udah banyak banget. Kalau Naruto kan apa ya, bertarung terus ya sih. Iya, tapi betul. dibilang bertarung terus juga enggak sih, sebenarnya ada kayak cerita-ceritanya juga. Kayak salah satu yang bikin gue nangis di Naruto itu waktu backstory-nya Naruto baru lahir. Yang dia dilindungi sama Kushina sama Minato. Yang nyegel. Iya, yang nyegel Kyuubi. Itu sedih menurutku. Itu juga sedih. Kalau buat aku mah ini waktu Neji mati karena Neji kan favorit banget itu dulu. Suka Neji emang. Neji kan keren, dia cepat-cepat gitu. Iya keren. Biasa anak kecil dulu hobinya gitu, suka niru-niruin kan. Rasengan Chidori gitu ya. Masih hafal tuh gini-gininya juga. Segel. Masih hafal. Freak.
Tapi kalau lagi bocil happy ya kayak gitu ya. Iya lagi kecil happy, main bisa berjam-jam itu Iya yang bener di PS kan. Yang Ultimate Ninja bukan sih? Iya, Gue juga main. Iya. Gue main sampai berjam-jam sama adik gue. Tapi gue lebih jago dari adik gue. Sorry, brother. Gue lebih jago. Adanya cowok ya? Cowok. Oh iya. 1 atau 2? 1. Oh 1. Sok tahu gue. Aduh, Kamanta. Ya. Aku mau nanya. Menurut kakak wibu itu apa? Itu sesuatu kata yang negatif atau positif menurut Kamanta? Waktu awal munculnya tuh kayaknya negatif banget ya. Tapi kayaknya sekarang udah mulai, gue dikatain wibu juga nggak apa-apa kok. Ya kalau gue ya, gak tau kalau dari orang lain. Tapi menurutku sekarang udah mulai shifting lah. Kayak maksudnya ya udah kenapa kalau gue wibu, gue embrace, gue suka Jepang-Jepangan gitu. Iya bangga menjadi wibu. Iya dong, bangga, harus bangga sama identitas. Itu nanti kita. Oh iya, gimana? Nanti ajarin. Di akhir. Ya, karena kan kalau dulu ya apalagi umur-umuran SMA itu kayak kalau wibu tuh kayak yang dianggapnya aneh gitu. Iya, ngerti. Di pinggiran pakai kacamata. Iya, benar. Pakai kacamata terus baca komik. Iya, yang enggak no life gitu ya. Iya, yang no life, enggak ngomong sama siapa-siapa. Iya. Tapi sekarang enggak lah. Sekarang aku juga kalau kalian panggil aku wibu, saya bangga. Itu dong. Dulu, harus bangga dong. Dulu disumput-sumputin, soalnya diumpet-umpetin apa? Takut diajakin. Iya, takut diajak sekarang. Bodoh amat. Ya, bodoh amat ya. Iya. Lagian sekarang tuh wibu makin banyak kok. Maksudnya jadi kayak banyak temennya gitu loh. Banyak yang lebih yang nyambung gitu ya. Ih, lu nonton Attack on Titan gitu. Iya, gue juga gitu kan. Seru kan jadi ketemu teman gitu. Iya. Tapi berarti sekarang lagi nontonnya apa nih anime? One Piece. Kan masih jalan. Fokus iya, ya. lagi fokus. Kirain ada sampingannya gitu. Sampingannya barusan kemarin aku mulai Oshinoko. Iya. Yosugi. Tapi aku tuh gak gitu suka yang anime yang aku tuh justru lebih suka shonen yang shonen, Naruto, One Piece, terus iya. Attack on Titan juga termasuk ya? Termasuk. Itu. Makanya kalau yang drama banget sih kurang ya. Iya. Tapi Shoujo gitu berarti iya, terlalu ya. Iya. Oke. Jujutsu Kaisen juga shonen. Itu baru aku masih ngelis tuh. Nanti dia abis One Piece kayaknya aku mau. Iya, kalau nungguin One Piece lama Iya tau. sih, bener. Lama tapi masalahnya banget. One Piece lagi seru-serunya, jadi nggak mau lepas dulu. Iya kan, sampai Wano dulu deh seenggaknya. Iya kan. Itu, yang Wano ngelihat tarungnya gokil. Iya. Gue juga suka nontonin klip-klipnya dikit-dikit. Iya. Udah recommended. Nggak apa-apa yang mau nonton One Piece ya. Belum telat kok. Belum telat. Ada 1000 episode. Terus juga kan sekarang nih live actionnya mau keluar tuh. Oh iya. Yang punya Netflix. Nah itu sebenarnya agak kontroversial, tapi aku sendiri nungguin sih. Aku pengen nonton ya kan. Tapi ada beberapa orang katanya kayaknya punya Netflix bakal jelek gitu-gitu, bakal nggak sesuai gitu. Tapi aku sendiri aku naruh harapan sih sama Netflix yang ini. Karena kan si penulisnya juga si Eiichiro Oda, dia yang turun langsung kan. Maksudnya dia yang supervise. Dia supervise. Makanya jadi aku masih percayalah. Aku bisa menaruh harapan. Iya. Ya, sempat dipermasalahin kan waktu itu Luffy-nya nggak pakai sendal lah. Iya. Terus si Mary-nya kena nggak mirip. Iya benar. Ya begitulah. Emang sebenarnya menurutku netizen nggak akan pernah puas. Apapun yang terjadi. Jadi ya sudah. Iya. Kamu saja yang buat filmnya. Kalau begitu. Bener. Kamu saja yang buat. Nggak bercanda guys. Ya kan namanya mencoba merealisasikan. Gimana sih? Merealisasikan. Kok belibet susah. Merealisasikan. Iya kan kadang ada situasi dan kondisi yang harus kita sesuaikan kan. Nggak bisa semuanya masuk kan. Anime kan kayak fantasi gitu. Maksudnya kan kayak bukan asli gitu. Betul. Ini pendapat kita aja sih. Iya, pendapat kita aja. aja. Kalian boleh berpendapat yang lain kok, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita musyawarah karena kita di Indonesia. Nggak penting. Kalau 1 sampai 10, Kamanta ibunya berapa skornya? Kira-kira menurut Kamanta aja.
Kalau geek kayaknya geek banget sih tapi. Iya, aku lebih ke Lebih ke kalau geek sih tapi wibu, kayaknya. kalau Iya. wibu kayaknya aku 6. Nah. Soalnya ya again aku nggak nonton banyak banget gitu. Iya, iya. Aku nggak ngikutin semuanya gitu. Hmm. Jadi aku nggak mau entitle diriku sendiri sebagai wibu sejati gitu, nggak Iya, mau. iya, Karena iya. masih jauh dari sana gitu. Iya. Tapi kalau geek banget sih. Tadi Geek, aja aku ada geek karakter yang saya Nggak tahu gitu ya. ini siapa? Si Zatanna ini siapa? Iya. Zatanna ini siapa? DC, ngikutin DC dong. Iya. DC keren. Nggak tahu ya, ini pendapat Iya. aku ya. Marvel nih, pasti. Iya, aku suka Marvel. Biasa, udah Hai, biasa. tim Marvel. Ya gimana ya? Emang sejujurnya film-film Marvel kalau MCU ya emang Iya, jauh lebih bagus daripada DC kan. Karena DC lagi berantakan banget. Oke. Ya sangat berantakan jujur. Tapi kalau comic wise dari komiknya, menurutku DC tuh lebih deep, lebih apa ya? Lebih dramatis, lebih apa ya? Fondasinya tuh ada banget gitu. Kalau MCU emang ada juga, tapi maksudnya Marvel ya, Yeah. bukan MCU. Marvel tuh komiknya bagus juga. Cuman menurutku DC tuh lebih berkarakter. Lebih dark, lebih karakternya tuh lebih kompleks, lebih dewasa gitu lah. Kalau Marvel tuh emang untuk bocah, bukan bocah, sorry. Maksudnya lebih mudah untuk diikuti gitu. Gimana pendapat teman-teman Marvel? Maaf teman-teman Marvel. Apakah Aku suka Marvel. Aku juga suka. Sumpah aku suka Marvel juga. Aduh, ini takut deh jadinya salah ngomong. Marah aja. Ya gitu. Harus dewasa guys Harus dalam menanggapi segala perkataan. Betul. Tenang saja. Kalau aku suka Marvel gara-gara dulu nontonnya Spider-Man. Oh, tapi emang Dan- Spider-Man keren banget. Spider-Man yang Tobey Maguire tuh. Oh iya. Itu film superhero pertama yang aku tonton dan saudara tuh punya komiknya Marvel. Oh. Jadi aku kayak taunya Marvel. Ya Marvel. Superman juga aku tahu, Batman, cuman Iya. kayak cuman sekedar Tahu. tahu gitu. Bahkan gamenya pun kayak gak ada keinginan untuk main dulu. Entah kenapa. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya MCU bagus banget, Iya, beneran iya. ya. MCU bagus ya. Tenang. Bener. Tapi ada beberapa film DC tuh yang bagus banget. Salah satunya udah nonton The Batman yang Robert Pattinson. Nggak nonton. Aku nggak nonton. Nggak ada Nggak ada keinginan untuk keinginan. nonton. Oke. Sebenarnya tuh kayak vibe-nya beda sih. Vibe-nya kalau Marvel itu kan sangat enjoyable, sangat apa ya, menghibur gitu kan. Kalau di situ sekarang ini ya kayak The Batman, terus kayak apa lagi ya yang terakhir Joker Ya. yang Jokernya Joaquin Phoenix itu lebih apa ya, filmnya tuh slow burn dan lebih serius gitu. Udah itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Jadi dua-duanya bagus tapi emang punya warna yang beda. Iya, karakternya masing-masing ya. Oke. Gitu. Tenang saja. Tenang saja. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Tidak akan dihujat kok. Semoga aman. Harus open minded lah. Ya betul. Semua orang kan punya ini ya, Punya preferensi. pendapat masing-masing. Iya, preferensi masing-masing. Agak panik ya tadi. Iya, tuh salah Aku ngomong salah ya. ngomong. Bukan kok guys, Marvel bukan untuk bocah kok. Tenang. Gue juga suka Marvel, tenang. Iya. Berarti kita semua bocah. Iya. Enggak, itu bercanda. Kalau Naruto sama Luffy berantem, menang siapa? Menurut kamu enggak? Ini pertanyaan. Imbang menurutku. Kenapa imbang? Gini, aku tuh belum tahu sampai gear 5-nya Luffy. Itu betul. Iya. Jadi aku masih belum bisa kasih pendapat. Oh, oke. Iya. Belum bisa. Yang ini skip dulu Oh, guys. ini skip ya. Nanti Tunggu sampai gua selesai sampai ke gear 5 seenggaknya, gear 5 ya. Nanti baru bisa balik lagi ke sini dan Iya. kasih tahu pendapat saya. Iya. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Masih lama lagi. Enggak sih, kayaknya Gear 5 bentar lagi deh. Bentar lagi kan. Bentar lagi. Orang-orang udah pada heboh tuh katanya gear 5. Iya kan udah banyak ininya kayak ya spoiler gitu, Iya, terus ada iya. bikin art gitulah. Oh, Tapi iya. udah mendekati sih Oke, menurut oke, gue oke. kayak kayaknya. Kan bentar lagi, tenang aja. Bentar lagi kok paling 2 tahun. Enggak, paling bentar lagi lah itu. Bentar lagi. Tahun inilah harusnya. Harusnya. Nggak tahu juga ya, Tergantung ya. gimana Sensei Oda Iya, aja. betul. Kalau kamu ada rekomendasi game nggak buat dimainin? Game.
Ya game apapun. Kalau nggak game yang kamu entah mainin selama ini. Oke. Aku ada. Yang pertama, Fortnite. Karena aku aku main Fortnite. Nih, bapak-bapak Oh, Fortnite serius? ini. Suka-suka. Ayo kita main bareng nih nanti yuk. Sip. Fortnite. Soalnya jarang banget di Indonesia yang main Fortnite. Bisa Iya, dihitung iya. gitu loh. Teman-temanku, circleku tuh jarang yang main Fortnite. Tapi ada kan komunitasnya. Ada. Cuman ya itu aja gitu. Mhm. Jarang kayak nemu orang baru yang main Fortnite. Rata-rata mainnya apa ya sekarang tuh ya yang lagi Valorant. oh iya benar Valorant atau enggak ujungnya Apex lah yang paling ini Apex. Aku malah nggak main dua itu. Aku cuma nyoba-nyoba doang. Tapi nggak gitu suka. Aku tetap stick ke Fortnite. Fortnite udah main 4 tahun aku. 5. Sekarang masih main berarti? Masih. Aku mainnya di konsol tapi sekarang di Switch. Mainnya, kalau di konsol gimana mainnya? Ya gini. Enggak kan itu berarti harus nembak, harus Oh enggak, sekarang ada nyangkul. Fortnite yang no build. Kan Fortnite tuh khasnya kan building kan. Iya. Sekarang ada yang no build. Jadi ya pure tembakan. Oh. Ya, itu lebih gampang sekarang. Oke. Gitu. Ada rankednya juga berarti itu? Ada. Oh, baru tahu, guys. Nggak, soalnya kan dulu gua ngeliat ini bapak-bapak ini main kan, kayak, hah, gimana caranya? Tiba-tiba iya. harus nembak, harus nge-build. Iya, kayak, benar. Build-nya kan ada rumit defense-nya gitu. kan. Iya, Iya, banyak banget hotkey-nya gitu kan. Iya. Ini susah banget, maksudnya harus invest waktu nggak sih kalau Iya. Untuk belajar, untuk mendalami. belajar, untuk Iya, mendalami kan iya, harus benar. butuh waktu. Nah, sekarang kan waktu yang lama udah gitu. baru tahu nih kan udah ada yang no build main ya. Oke. Saya tunggu di lobby Fortnite. Oke, saya ambil dulu PS4-nya di Bandung. Oke, apa lagi? Ada game apa lagi? 4 lagi nih game. Sebenarnya aku kalau game tuh gimana ya? Preferensi lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Cuman ya mungkin kalau misalnya aku mau promosiin pekerjaanku sedikit. Boleh. PUBG guys. Karena aku kerja di PUBG. Mohon maaf ya. Tapi ini beneran nih, maksudnya kayak PUBG itu seru juga kok. PUBG Mobile. Iya. Ya, kalau misalnya kayak maksudnya untuk yang main-main aja gitu. Aku juga mainnya main-main aja, nggak sampai yang kompetitif banget. Ya seru-seruan aja guys di PUBG. Iya, aku juga main kok PUBG. Dulu sampai jam 3, sampai jam 4. Mantap. PUBG Mobile juga. Iya, PUBG Mobile. Nice. Zaman-zamannya kita nggak tahu arah dan tujuan. Sampai jam 3, sampai jam 4. Iya bener aduh. Terus ya ada satu game yang aku suka banget, It Takes Two. Oh, Yang mainnya co-op iya, gitu mainnya ya. co-op, Itu iya. Menurutku ceritanya Yang bagus. orang-orang kecil. Iya, Iya, kecil gitu. Iya, Jadi iya, ceritanya iya. kan mereka suami istri mau cerai gitu kan. Tapi karena perjalanan jadi kecil itu dia jadi kayak nggak jadi gitu. Lucu deh pokoknya. Oh, wow, baru tahu dong. Iya. Oke. Romantis. Terus kayak maksudnya ada moral story-nya juga gitu. It Takes Two. Oke, Ya, oke, It Takes oke, Two. oke. Terus yang lain-lainnya apa ya? Apa ya? 3 dulu aja deh. 3 dulu Iya, aja. 3 dulu Oke. It Takes Two cuman gue ini sih agak kepo gitu kan. Iya, Soalnya kan iya. dia secara art juga beda sama Iya, game yang lain kan. Betul. Kayak ini apa kecil-kecil gini. Kata story-nya Story-nya yang aku paling suka. Ya, oke. Kak mau nanya ini dong tadi kerjaan kakak. Oh ya. Iya Tadi nih, kan aku berhubung sempet- tadi dibahas. Iya, lagi berhubung dibahas. tadi dibahas Oke. nih ya. Di PUBG itu sebenarnya maaf ya, sebenarnya aku udah ngepoin Instagramnya kamu sih sebetulnya. Ya ada di bioku kan. Iya. Apa tuh lead content? Lead content ya. Nah, PUBG itu Mobile. ngapain sih? Jadi aku tuh sebenarnya gampangnya aja ya. Mhm. Aku PR-nya gitu. Oke, PR. Ya, aku tuh lebih ngurusin ke sekarang ini aku mau difokusin ke e-sportsnya. Oh, Jadi oke, nanti oke, aku oke. bakal ngurusin lebih ke medianya. Jadi kayak orang-orang berita-berita yang ada di apa ya, di media-media itu tuh biasanya source-nya dari aku. Gitu aja sih sebenarnya, gampang. Oke. Kok bisa ke PUBG gimana? Itu direkrut kah atau? Iya, aku atau? direkrut. Oh, wow. Jadi Oke. sebenarnya lebih ke kenalan sih, ada kenalan gitu. Terus dia lagi buka kebetulan dan lucunya lagi sebenarnya aku tuh bukan orang PR. Aku lulusan desain DKV. Dan aku melenceng karena emang aku lulus dari DKV itu kurang passion. Sejujurnya ya, kayak aku nggak sesuai. Jadi aku mencari pekerjaan yang bukan di
DKV, bukan di ranah desain gitu. Dan ketemulah aku waktu itu pernah magang di salah satu media kecil, media startup gitu. Dan aku suka nulis. Aku emang dari dulu aku suka nulis ya. Aku suka nulis dan kebetulan semua orang tuh juga feedbacknya positif, kayak maksudnya tulisan mereka bilang ya, ini bukan aku membuat-buat ya, tapi mereka bilang tulisanku tuh sangat engaging gitu katanya. Jadi aku senang di situ, aku semakin termotivasi untuk menulis gitu. Jadi makanya di situ aku semakin memperdalam lah untuk jurnalismenya gitu. Iya denger-denger emang jurnalis juga ya. Iya. Itu ngapain? Jurnalis tuh ngapain sih sebetulnya? Ya itu sebenarnya nulis sih, mostly nulis artikel gitu. Nulis artikel dari sumbernya? Bisa dari berita atau ya mungkin cari-cari source sendiri gitu. Oke. Berarti sekarang emang sibuknya di PUBG itu ya. Oke. Menarik ya. Selain cosplay berarti jurnalis ya? Jurnalis ya. Kawan tahu aku kan tadi bilang nih udah ngepoin kan Instagramnya. Itu sampai bawah loh aku kepoin. Aduh. Aku ngelihat ini sih gambar Spider-Man, gambar apa versi Spidey versi Kamonta. Iya. Oh my god, itu udah lama banget. Itu udah lama banget. Itu kenapa kepikiran bikin Spidey kayak gitu? Waktu itu soalnya itu kan udah lama banget ya. Waktu itu lagi ngetren, itu aja just that. Sesimpel karena lagi ngetren, terus kayak aku mau bikin juga yang versi akunya gitu. Terus jadi aku bikin dulu namanya Spider-Man Persona gitu kan. Spider-Persona aku bikin iseng-iseng doang kok itu ya kan. Terus kita bisa desain sendiri, bisa pilih kekuatannya sendiri gitu kan. Jadi ya itu jadilah Spider-Persona aku gitu. Oke. Tapi emang suka sama Spider-Man nggak atau suka kok, atau biasa aja? Ya suka tapi ya nggak sampai maniak banget. Tapi aku suka banget yang Spider-Verse yang Miles Morales. Iya, Miles Morales, Gwen Stacy gitu-gitu. Itu keren banget sih. Aku suka banget animasinya. Iya sih, bener. Udah nonton yang baru belum? Udah dong. Aku belum. Nggak, waktu itu janjian nggak jadi mulu asli. Nggak bisa, itu bukan alasan. Katanya pecinta Spider-Man harus nonton dong. Iya. Cuman ini kan masanya udah turun dari bioskop loh. Iya, makanya nunggu di channel enggak di Disney Plus. Iya, Disney Plus ya. Tapi ada nggak ya di Disney Plus, nggak tahu sih. Ya pokoknya ada sih, di situs-situs yang kayak mungkin kayak Netflix gitu mungkin ada nanti. Iya, mungkin ada. Nggak, waktu itu sebetulnya udah pengen cuman ya gimana, aku harus sok sibuk biasa. Sok sibuk biasa. Biasalah namanya anak muda. Masih muda. Pengacara, pengangguran banyak acara. Iya, itu. Sibuk-sibukin aja. Sibuk-sibukin. Pokoknya mah nggak bisa. Padahal bisa. Harus nonton ya, tapi. Nonton pasti. Kalau ada sih pasti ada nonton. Soalnya kan kalau ke bioskop harus apa ya? Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya, cuman kita aja itu yang aku ngerti sih karena kayak selama pandemi tuh kita kan udah nggak ke bioskop. Biasanya nontonnya kan sekarang jadi streaming kan. Terus pas lagi lepas pandemi malah jadi malas nggak sih nonton bioskop? Iya. Aku gitu sih ngerasanya ya. Kayak enakan streaming, enakan nonton yang di Netflix gitu. Apalagi kalau nonton, aku nggak pernah loh ke bioskop sendiri. Serius. Kayak ngapain gitu kayak? Ya nonton. Iya nonton. Tahu, cuman kayak nggak tahu ya, mungkin karena dari kecil kok ke bioskop kan sama orang tua. Kebiasaannya tuh kalau nggak sama temen rame-rame lah gitu. Kalau sendiri nggak pernah loh. Kalau aku malah kebalikannya. Aku pas lagi masih jomblo ya dulu. Aku nonton bioskop senang sendirian. Aku nggak ngajak teman karena aku kayak ngerasa bioskop tuh kayak tempat aku fokus sama sesuatu dan ya udah, that's my comfort space gitu. Aku ngerasa gitu ya. Karena aku kan juga sorry aku belum ngomong, aku DKV-nya konsentrasinya ke perfilman. Jadi aku tuh merasa film tuh bagian dari aku, anjay. Ya pokoknya intinya aku suka banget lah kalau nonton film, apalagi filmnya yang aku suka gitu ya. Aku tuh ngerasa keluar dari bioskop tuh rasanya kayak mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Jadi nonton sendiri pun aku happy. Nggak relate ya? Iya kayak nggak ya benar sih, nggak relate sama. Soalnya kayak ngapain ke bioskop sendiri? Kalau buat gua ya,
Nggak apa-apa Ya, guys, ya. beda guys. Mungkin ada nih tim tim ke bioskop sendiri atau ke tim bioskop bareng-bareng. Ya betul bisa nih di vote ya, di vote. Ya, soalnya nggak tahu kayak sendiri aja kayak ngapain. Sepi gitu ya. Iya kayak jadi Nggak asik ya? malas. Iya jadi nggak asik. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan titipan Kak sebetulnya. Ya. Kakak Swifties. Siapa yang nitip nih? Siapa yang nitip nih? Ini biasa ada titipan. Banget. Oh, Tadi aja aku kan oke. di depan main lagunya Taylor Swift tuh di depan. Iya. Aku suka banget dari SMP. Aku Swiftie. Wah, yang paling hafal di gue tuh Love Story. Ya, itu biasa banget. Tapi iya sih, itu paling itu udah paling hafal ya, bos. ya. Itu emang yang paling mainstream lah. Ya, Ya. paling mainstream. Terus ada tuh yang terakhir. Nggak terakhir sih, yang dia duet apa Lover gitu. Lover. Hmm. Lover duet sama Shawn Mendes maksudnya. Itu sama Shawn Mendes ya? Iya. Atau sama yang mana Ya, sih? yang nggak mau nyanyi Nyanyi, ya, nyanyi. malu. Dikit aja. Nggak mau. Ya. Lagi serak. Oke, lagi serak. Alasannya lagi serak. Iya. Berarti bisa main musik dong. Gitar, drum. Drum bisa? Bisa. Serius? Serius. Les dulu atau nyoba-nyoba tok. Otodidak. Di rumah ada drumnya? Enggak ada. Aku mainnya di gereja justru. Jadi aku jadinya sambil pelayanan juga di gereja. Jadi kayak awalnya nyoba-nyoba, terus kayak ada kakaknya yang nge-spot gitu kayak, "Ih, kamu bisa juga ya. Jadi sini belajar sama aku, terus nanti pelayanan ya gitu." Terus akhirnya diajarin terus bisa. Gitu. Tapi sejak kuliah udah enggak pernah megang lagi karena dulu kan gerejaku di Cirebon. Oh, bukan asli. Oh, bukan. Aku bukan asli Jakarta. Jabodetabek. Bukan. Oh, Ini orang bukan. kampung nih, orang kampung. Oh. Dari kampung. Apa dari mana tadi? Cirebon. Cirebon. Yang aku tahu cuma ada BPK Penabur di Cirebon. itu sekolahku. Itu sekolahku. Oh iya. Iya. Oh, Dari TK, alah. SD, SMP, SMA di BPK Penabur. Ini aku jadi kayak promosi. Iya bener ya. Iya itu. Oh, oke. Kirain orang sini. Jabodetabek. Iya, kirain daerah sekitar sini lah. Kuliah aja. Karena kuliah pindah ke Tangerang. Terus jadinya kerja dapat di Jakarta, ya udah stay di sini. Oh, oke. Kuliah di UPH di Karawaci. UPH guys ya, anak UPH. Anak UPH. Temen gue ada yang di UPH nggak ya? Nggak ada. Nggak ya? ada. Nggak ada. Ada sih, cuman kayaknya gue nggak tahu deh. Kayaknya ada aja. Ada aja ya. Kalau menurut kamu Montan ya, Mhm. cosplay itu berpengaruh nggak buat kehidupan kamu Montan? Berpengaruh dalam apa nih maksudnya? Dalam Ya apapun itu, entah dalam relasi, entah dalam pekerjaan mungkin atau apa, berpengaruh nggak? Ada yang berubah nggak dari diri? banyak sih kalau yang berubah. Oke. Ya again aku mau tekanin lagi karena kan aku nyari teman kan. Aku jadi banyak banget punya teman baru. Dan aku seneng gitu. Terus kalau untuk dari aspek lain banyak juga sih karena kebetulan aku suka belakangan ini suka dapet job. Oke. Ya. Jadi lumayan kayak maksudnya dari oke. hobiku aku bisa menghasilkan gitu. Iya betul. Jobnya berarti kayak photoshoot atau Iya. apa tuh? Photoshoot terus nanti aku di Agustus nanti aku mau jadi cosplay judge. Jadi juri. Nanti Agustus di Tangerang. Oke, acara apa tuh? Boleh tahu? Acaranya punyanya Tangerang City, Tang City Mall. Ya, nanti Oke. Kabarin ya tanggal berapa ya, nanti. Oke. Saya mau datang. Siap. Nanti aku bakal post di Instagramku kok. Oh iya, Ya. oke. Itu Iya, sama job MC. MC Oh. yang MC sambil cosplay pertamaku tuh yang dari Kaiju Bob. Yang di bengkel itu. Iya, tahu. Dari tahu, situ. tahu. Itu juga sebenarnya aku apply-nya iseng-iseng karena aku emang ada background yang MC pas lagi di kuliah. Tapi itu juga cuma acara kampus gitu kan. Nah, aku iseng-iseng apply di Kaiju Bob ternyata keterima dan aku feedback orang-orang katanya bagus. Jadi aku bakal terusin lagi sih. Aku mau memperdalam MC aku.
Kakak ini MC ternyata. Pantesan ngobrolnya enak dari tadi. Lancar. Ya lancar. Sip. Saya nggak susah cari topiknya. Ngerocos terus. dari tadi. Betul. Ini sebenarnya aku aja udah agak ini nih, apa sih? Aku nggak mau nge-blurt semuanya karena banyak banget sih yang mau aku ceritain. Udah tapi agak direm ya. Iya, agak direm gitu. Kalau Oke, cerita oke. tentang kehidupan banyak gila. Iya, Kehidupan. Bener. Kehidupan bro. Kehidupan. Nah, itu nanti aja di luar Nanti. ya. Ntar kepanjangan ini. Ini kepanjangan. Kamu ada saran gak buat teman-teman yang baru mulai cosplay mungkin atau yang baru terjun nih ke dunia cosplay? Ada saran nggak? Tips and tricks mungkin? Saran ya. Mm-mm. Yang pertama yang pasti have fun. Have fun tuh harus banget ya. Maksudnya pilih karakter yang kalian suka, jangan terpaksa nge-cosplay gitu ya. Karena cosplay ini kan hobi. Jadi menurutku yang paling penting itu kalian harus enjoy. Nah, itu pertama yang paling penting. Yang kedua apa ya? Mungkin karena banyaknya drama ya belakangan ini. Iya, jadi aku mau remind aja sih, lebih ke remind kayak perhatikan situasi dan kondisi. Perhatikan kalian mau cosplay di mana. Perhatikan kostum kalian tuh pantas enggak gitu. Itu sih, karena ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan juga kan, karena kan siapa tahu ya amit-amit gitu ya ada orang yang mau berbuat jahat ke kalian gitu kan. Untuk menghindari itu ya kalian juga harus jaga diri gitu. Jadi menurutku kalian harus aware sama sekitar kalian, sama diri kalian sendiri gitu. Terus yang ketiga apa ya? Ya ini tips and trick dari seorang judge guys. Waduh. Belum guys. Aduh jadi takut nih. Apa ya? Kalau kalian mau ke kompetisi gitu ya tips dari aku kayak gitu kan maksudnya tips untuk cosplay competition atau cosplay competition. Ini sih yang paling penting. Pelajari karakternya. Itu penting banget. Kayak maksudnya oke, lu boleh tahu karakternya, tapi kalau lu nggak tahu sifatnya ya itu bukan cosplay menurut gua ya. Kayak maksudnya cuma tahu doang gitu, terus kayak emang desainnya bagus, tapi lu juga harus pelajari sifat dia. Mungkin kayak cara ngomong dia, kayak nggak perlu 100% sama banget, tapi yang penting tuh kayak lu tahu gerak-gerik dia tuh gimana gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya lu cosplay karakter yang tomboy, lu membawakannya feminin gitu kan. Itu kan nggak cocok jadinya gitu. Gitu aja sih. Oke. Berarti bisa dong gayanya Raven. Gaya-gayanya Raven. Aduh. Kena jebakan. Waduh. Ya bisa sih, tapi jangan di sini. Nanti berantakan. Soalnya kan dia heboh. Oke. Kamanda cukup sekian ya. Terima kasih buat waktunya. Sudah datang jauh-jauh. Tadi 1,5 jam guys. Plus macet. Ya, plus macet. Panas ya. Oke, buat teman-teman nih ya. Kalau suka sama kontennya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk di follow sosial media kita. Kamonta juga di follow, support selalu. Terima kasih atas supportnya. Support cosplayer Indonesia. Betul banget. Karena cosplayer Indonesia keren-keren sumpah. Sekarang effort banget, gila. Iya kan. Kalian cosplayer tuh bukan hobi yang negatif guys. Iya bukan yang negatif. Bahkan menurutku bisa membawakan sesuatu yang positif gitu. Iya. Punya teman baru, punya koneksi baru, ya kan. Have fun aja guys. Iya. Kak, closingan kita ada salam tadi yang. Salam yang kakak. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, di-like, komen, follow sosial media kita. Kamonta juga. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.